Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Ramadhani dari kelas M233 dengan NIM 2304075010035. Karakteristik of young learner. Anak-anak usia sekolah dasar terutama di kelas awal, kelas 1 sampai kelas 3 atau yang biasa disebut dengan kelas tinggi, itu menunjukkan karakteristik yang khas seperti senang bermain, aktif bergerak, suka bekerja dalam kelompok, dan menikmati pengalaman belajar yang bersifat langsung atau konkret. Mereka juga mulai menunjukkan perkembangan kognitif dengan kemampuan mengelompokkan objek, memahami konsep, sebab akibat, serta menunjukkan atau minat terhadap angka dan tulisan. Perkembangan fisik motorik mereka semakin matang. Ini memungkinkan koordinasi gerakan yang lebih baik. Sementara secara sosial mereka mulai membangun hubungan dengan teman sebaya. On the emotional side, children begin to learn to control their emotional expressions, especially in the higher grades. Selanjutnya kita akan membahas pada materi kedua, yaitu karakteristik of teacher young learner, di mana pendidikan adalah sebuah proses sepanjang hayat dan dengan semangat pembelajaran yang tinggi. Guru dapat memberikan dampak besar bagi para pembelajar muda di dunia pendidikan serta masa depan generasi mendatang. As a young learner teacher, facing challenge in the world of education is a natural thing. Selanjutnya kita akan berpindah ke materi yang ketiga, yaitu the rules of young learner. Pembelajaran bahasa Inggris sekarang ini sudah bukan hal yang asing lagi jika diajarkan pada anak-anak yang berada di usia dini. Pembelajaran bahasa Inggris ini dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan teoritis, seperti pendekatan behavioristik, pendekatan linguistik, dan pendekatan-pendekatan yang lainnya. Nah, dalam pembelajaran bahasa Inggris ini dapat dilakukan dengan cara melakukan kegiatan belajar bahasa Inggris yang meliputi kegiatan menyimak atau listening, berbicara atau speaking, membaca atau reading, and menulis atau writing. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan pada kelompok 1. Jadi pertanyaannya itu, sebagai orang tua atau guru, bagaimana Anda menerapkan pengetahuan tentang karakteristik anak pada setiap fase perkembangan usia sekolah dasar dalam interaksi sehari-hari? Nah, tentunya sebagai orang tua atau guru, kita dapat mengajarkan anak-anak untuk saling berbagi, bergiliran, tidak saling berdesakan, dan mengajarkan anak bagaimana berkomunikasi secara efektif. Nah, ini dapat membantu anak untuk membentuk sikap yang sehat terhadap dirinya sendiri, berinteraksi dengan sesama teman, baik itu teman sebaya ataupun yang lebih tua daripada dirinya. Nah, kemudian dapat membantu anak untuk mengembangkan konsep sehari-hari ini sangat penting untuk memahami bagaimana perkembangan. Nah, pada proses pengetahuan tentang karakteristik yang diberikan pada anak ini, jika seorang guru melakukannya, maka tentunya ini akan membantu proses pembelajaran agar tetap dan selalu berjalan lebih lancar sehingga tujuan pembelajaran yang diharapkan juga dapat tercapai. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan kepada kelompok 2, yaitu jika Anda berada dalam situasi tersebut, yaitu tekanan administratif dan beban kerja, maka seperti apa strategi yang bisa Anda terapkan untuk mengelola waktu secara efektif agar dapat menyeimbangkan tugas mengajar dan administratif? Jadi apabila saya berada dalam situasi tersebut, di mana saya harus menyeimbangkan tugas mengajar dan tugas administratif, so I will make a clear work schedule, such as a focus on preparation and implementation of learning. Then complete administrative tasks such as reports and students' assessments.
And if possible, I will work together with fellow teachers to search administrative tasks, such as screening exam questions or compiling class reports together. Baik, kesimpulannya adalah pembelajaran bahasa Inggris yang diberikan atau diterapkan pada anak usia dini ini merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting di era globalisasi. Mengapa sangat penting? Karena penguasaan bahasa Inggris ini telah menjadi dasar bagi pelajar di berbagai jenjang pendidikan. Nah, oleh karena itu, pendekatan-pendekatan itu diperlukan dalam membiasakan anak usia dini ini melakukan pembelajaran bahasa Inggris sehingga mereka dapat menerapkannya dengan mudah. Nah, tentunya dengan melakukan pendekatan-pendekatan yang sangat baik. Contohnya yaitu pendekatan kreatif dan interaktif, seperti penggunaan lagu, cerita, dan permainan edukatif. Nah, ini sangat penting agar anak-anak itu merasa tertarik dan nyaman dalam belajar bahasa Inggris. Tentunya, bahasa Inggris ini adalah bahasa yang digunakan atau disebut bahasa yang sudah mendunia, di mana ketika anak kecil ini mulai belajar dari SD atau dari usia dini mereka, maka itu akan memberikan sebuah pembiasaan bagi mereka. Baik, itulah tadi penjelasan tentang pembahasan 3 materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.